Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 1, di mana anggotanya ada Wulan, Niken, Winda, saya sendiri Uswatun, Nisa, Rifda, Alika, dan Meila. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai mengolah hasil pengukuran. Pada bab mengolah hasil pengukuran, terdapat dua subbab, di mana subbab pertama membahas tentang memeriksa dan mengolah data hasil pengukuran. Ada perbedaan skor dan nilai, kemudian ada memeriksa dan mengolah data tes objektif dan uraian. Sedangkan pada subbab 2 yaitu statistik sederhana, terdiri dari data awal, peringkat sederhana, pengelompokan data dalam distribusi frekuensi, kemudian ada pengukuran gejala pusat, pengukuran variabilitas skor, dan yang terakhir ada korelasi. Untuk selanjutnya kita langsung saja membahas perbedaan skor dan nilai. Apa sih itu perbedaan skor dan nilai? Skor adalah hasil tahap pengukuran berupa angka kuantitas yang masih memerlukan pengolahan karena belum berupa hasil final dari suatu tes. Skor tanpa diolah atau ditafsirkan, maka belum memiliki arti apa-apa mengenai status kualitas bagi pemilik skor tersebut. Sedangkan nilai adalah tahap penilaian yang ditunjukkan terhadap skor. Nilai berupa hasil final suatu tes, baik dalam bentuk nilai kualitatif atau angka maupun nilai kualitatif. Nilai sudah memberikan arti bagi pemilik nilai tersebut. Nah, gimana nih? Sudah paham belum mengenai skor dan nilai? Jika masih bingung, yuk lihat contohnya. Nah, contohnya adalah A memperoleh skor 24, artinya A hanya menguasai 24/40 dikali 100%. Tujuan instruksional khusus dalam daftar nilai A dapat 60. Jadi perbedaannya adalah 20 sebagai skor, 60 adalah nilai. Kemudian kita membahas memeriksa dan mengolah data tes objektif dan uraian. Memeriksa atau mengoreksi jawaban atas soal tes objektif pada umumnya dilakukan dengan jalan menggunakan kunci jawaban. Ada beberapa macam kunci jawaban yang dapat dipergunakan untuk mengoreksi jawaban soal tes objektif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kunci berdaminan atau strip case. Kedua ada kunci sistem karbon atau carbon system case. Okay. Yang ketiga ada kunci sistem tusukan atau pen prick system key. Dan yang terakhir atau keempat yaitu kunci berjendela atau window key. Pembahasan berikutnya mengenai memeriksa tes uraian. Dalam pelaksanaan pemeriksaan hasil tes uraian ini, ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Apakah nantinya pengolahan dan penentuan nilai hasil tes uraian itu akan didasarkan pada standar mutlak, atau 2. Apakah nantinya pengolahan dan penentuan nilai hasil tes subjektif itu akan didasarkan pada standar relatif. Nah, apabila nantinya pengolahan dan penentuan nilai hasil tes uraian itu akan didasarkan pada standar mutlak, di mana penentuan nilai secara mutlak akan didasarkan pada prestasi individual. Maka prosedur pemeriksaannya adalah sebagai berikut. 1. Membaca setiap jawaban yang diberikan oleh testi dan membandingkannya dengan pedoman yang sudah disiapkan. 2. Atas dasar hasil perbandingan tersebut, tester lalu memberikan skor untuk setiap butir soal dan menuliskannya di bagian kiri dari jawaban tester tersebut. Ketiga, menjumlahkan skor-skor yang telah diberikan.
memeriksa tes uraian. Adapun apabila nantinya pengolahan dan penentuan nilai akan didasarkan pada standar relatif, di mana penentuan nilai akan didasarkan pada prestasi kelompok. Maka prosedur pemeriksaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa jawaban atas butir soal nomor 1 yang diberikan oleh seluruh tes, sehingga diperoleh gambaran secara umum mengenai keseluruhan jawaban yang ada. 2. Memberikan skor terhadap jawaban soal nomor 1 untuk seluruh tes. Ketiga, mengulangi langkah-langkah tersebut untuk soal tes kedua, ketiga, dan seterusnya. Keempat, setelah jawaban atas keseluruhan butir soal yang diberikan oleh seluruh tes dapat diselesaikan, akhirnya dilakukanlah penjumlahan skor yang nantinya akan dijadikan bahan dalam pengolahan dan penentuan nilai. Nah, selanjutnya mengolah data tes. Mengolah data hasil tes, cara yang paling mudah dan paling umum digunakan untuk mengolah hasil tes adalah dengan mengubah skor tersebut dalam bentuk presentase sebagai berikut. 1. Untuk tes objektif. Tanpa formula tebakan, presentase penguasaan sama dengan jumlah jawaban benar dibagi jumlah butir soal dikali 100%. Yang kedua, untuk tes uraian, presentase penguasaan sama dengan jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah skor maksimal dikali 100%. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai subbab 1. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke subbab 2. Yuk kita bahas. Yang pertama, data awal. Data awal yang digunakan untuk statistika pendidikan berbentuk data tunggal. Data tunggal merupakan jenis data yang disajikan secara individu, bukan dalam suatu rentang tertentu. Berikut ini adalah nilai hasil penilaian tengah semester mata pelajaran matematika dari 32 siswa kelas 5B di sekolah X. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa data awal yang digunakan untuk statistika pendidikan berbentuk data tunggal, maka bentuknya seperti tabel ini. Selanjutnya, data ini yang akan menjadi acuan untuk perhitungan statistika. Lebih jelasnya akan dibahas pada video perhitungan statistika ya teman-teman. Selanjutnya kita bahas mengenai peringkat sederhana. Perangkingan sederhana atau simple rank adalah urutan yang menunjukkan posisi atau kedudukan seseorang peserta didik di tengah-tengah kelompoknya yang dinyatakan dengan nomor atau angka-angka biasa. Cara menulis ranking di dalam buku rapor umumnya adalah sebagai berikut. Jumlah siswa kelas 5 sama dengan 32 orang. Maka, siswa yang menduduki ranking pertama, penulisan rankingnya adalah 1 dari 32 siswa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengelompokan data dalam distribusi frekuensi. Pengelompokan data ke dalam distribusi frekuensi merupakan daftar nilai data, bisa nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan ke dalam selang interval tertentu, yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai. Tujuan dari pengelompokan data ke dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan dalam penyajian data, mudah dipahami, dan dibaca sebagai bahan informasi, memudahkan dalam menganalisa atau menghitung data, membuat tabel, dan grafik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagian-bagian distribusi frekuensi. Yang pertama ada kelas. Kelas adalah kelompok nilai data atau variabel dari sebuah data acak. Kemudian ada tepi kelas atau batas nyata kelas, yaitu batas nyata kelas yang tidak mempunyai lubang
untuk angka tertentu antara kelas 1 dengan yang lain, yakni tepi kelas atas dan tepi kelas bawah. Selanjutnya ada interval kelas, selang yang menjadi pemisah kelas yang satu dengan kelas yang lain. Panjang interval kelas, jarak antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Selanjutnya ada batas kelas. Batas kelas adalah nilai yang menjadi batas antar kelas, batas semua dari masing-masing kelas, yakni batas kelas bawah dan batas kelas atas. Titik tengah kelas. Titik tengah kelas adalah angka atau nilai data yang tepat berada di titik tengah kelas. Rumus dari titik tengah kelas adalah setengah batas kelas atas ditambah batas bawah kelas. Yang terakhir yaitu frekuensi kelas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis distribusi frekuensi. Seperti yang kita lihat bahwa distribusi frekuensi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada distribusi frekuensi biasa, yang kedua ada distribusi frekuensi relatif, dan yang terakhir ada distribusi frekuensi kumulatif. Nah, gimana nih? Udah pada paham belum nih? Kalau belum, yuk kita bahas. Yang pertama ada distribusi frekuensi biasa, yaitu distribusi frekuensi yang berisikan jumlah frekuensi dari setiap kelompok data. Distribusi frekuensi ada 2 jenis, yaitu distribusi frekuensi numerik dan distribusi frekuensi peristiwa atau kategori. Yang kedua ada distribusi frekuensi relatif, menyatakan proporsi data yang berada pada suatu kelas interval. Didapatkan dengan cara membagi frekuensi dengan total data yang ada dari pengamatan atau observasi. Sedangkan yang ketiga, distribusi frekuensi kumulatif memiliki kurva yang disebut ogive. Ada 2 macam distribusi frekuensi kumulatif, yaitu distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi lebih dari. Selanjutnya, kita masuk ke bagian penyusunan distribusi frekuensi, di mana terdapat 5 penyusunan distribusi frekuensi, yaitu 1. Menentukan jangkauan atau range dari data. Rumusnya, data terbesar dikurang data terkecil. 2. Menentukan banyak kelas. Dengan rumus, banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log n. 3. Menentukan panjang interval kelas. Dengan rumus, interval kelas sama dengan range dibagi banyak kelas. Keempat, menentukan batas bawah kelas pertama. Tepi bawah kelas pertama biasanya dipilih dari data terkecil atau data yang berasal dari pelebaran jangkauan. Data yang lebih kecil dari data-data terkecil dan selisihnya harus kurang dari panjang interval kelasnya. 5. Menentukan frekuensi kelas. Di dalam kolom turus atau tally sistem turus sesuai banyak data. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran gejala pusat. Apa sih itu pengukuran gejala pusat? Pengukuran gejala pusat yaitu suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kumpulan data mengenai sampel atau populasi yang disajikan dalam tabel atau diagram yang dapat mewakili sampel atau populasi. Jenis-jenis pengukuran pusat. Yang pertama ada mean atau rata-rata hitung, yaitu nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua nilai data dan pembagiannya dengan jumlah data. Yang kedua ada median, atau yaitu titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang ketiga ada modus, suatu nilai pengamatan yang paling sering muncul. Setelah mengetahui definisi dari 3 jenis pengukuran, agar lebih jelas kita akan bahas masing-masing dari 3 jenis pengukuran dimulai dari mean.
Macam-macamnya atau rata-rata hitung terdiri dari 3. Yang pertama ada rata-rata hitung populasi. Rata-rata hitung populasi merupakan nilai rata-rata dari data semua anggota suatu ekosistem atau keseluruhan anggota dari suatu kelompok populasi. Rumusnya yaitu rata-rata hitung populasi sama dengan jumlah seluruh nilai dalam populasi dibagi jumlah data atau observasi dalam populasi. Atau bisa juga ditulis mu sama dengan sigma X dibagi N, di mana mu itu sebagai rata-rata hitung populasi, sigma sebagai simbol penjumlahan, X nilai dari data yang berada dalam populasi, sedangkan N adalah jumlah total data atau pengamatan dalam populasi. Sedangkan sigma X yaitu jumlah dari keseluruhan nilai X data dalam populasi. Selanjutnya ada rata-rata hitung tertimbang, yaitu rata-rata yang memperhitungkan frekuensi dari tiap-tiap nilai variabel. Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FIXI dibagi sigma FI. Dan yang terakhir yaitu ada rata-rata dari distribusi frekuensi, yaitu menghitung rata-rata dari distribusi frekuensi pada hakikatnya tidak berbeda dengan menghitung rata-rata distribusi tunggal. Hanya saja nilai X di sini tidak lagi mewakili nilai variabel individual, melainkan mewakili titik tengah interval kelas. Jadi X di sini adalah mewakili titik dari interval kelas dalam distribusi. Rumusnya adalah X bar sama dengan X0 ditambah P dikali sigma FICI dibagi sigma F1, dengan X bar sama dengan rata-rata yang sebenarnya atau yang dicari, X0 yaitu rata-rata terkaan atau titik tengah, P panjang interval kelas, sedangkan FICI yaitu jumlah divisi kesalahan akibat terkaan, F1 adalah jumlah frekuensi. Yang terakhir yaitu modus. Macam-macam modus ada 2. Yang pertama untuk data tidak berkelompok. Untuk data tidak berkelompok, yaitu modus adalah nilai yang paling sering muncul atau frekuensi yang paling banyak. Berikutnya untuk data berkelompok. Menentukan letak kelas di mana nilai median berada. Letak median untuk data berkelompok adalah N dibagi 2, di mana N adalah jumlah frekuensi. Rumusnya, modus sama dengan L ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali I. Kemudian, kita akan membahas mengenai pengukuran variabilitas skor. Pengukuran variabilitas skor dalam terminologi statistik, upaya untuk mengetahui penyebaran data dapat dilakukan dengan alat statistik yang disebut variabilitas. Variabilitas sering disebut sebagai disperse atau penyebaran. Oleh sebab itu, variabilitas adalah derajat penyebaran nilai variabel dari suatu tendensi sentral tertentu. Fungsi pengukuran variabilitas. Pengukuran variabilitas memiliki fungsi sebagai alat untuk mengetahui homogenitas dan heterogenitas. Jika data memiliki tingkat penyebaran yang tinggi, berarti data cenderung bersifat heterogen. Untuk catatan, pengukuran variabilitas dapat diterapkan jika data yang diperoleh dalam bentuk numerik atau berskala interval dan rasio. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pengukuran variabilitas skor. Terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada range. Range atau jarak pengukuran adalah selisih antara nilai tertinggi hasil pengukuran dan nilai terendah hasil pengukuran.
range terdiri atas A. range 10-90, B. range 25-75, C. range antar kuartil, D. range semi antar kuartil. Untuk rumus range sendiri yaitu R sama dengan X maksimal dikurang X minimal. Kemudian mean deviasi. Apa sih itu mean deviasi? Mean deviasi atau rata-rata deviasi penyimpangan yaitu rata-rata dari deviasi nilai-nilai dari mean dalam suatu distribusi. Dalam hal ini diambil nilai yang absolut. Artinya, deviasi baik yang berarah negatif maupun positif semuanya dianggap positif. Nah, untuk rumus mean deviasi data tunggal sama dengan sigma mutlak X dikurang X bar dibagi N. Sedangkan untuk rumus mean deviasi data kelompok sama dengan sigma mutlak F dikali X dikurang X bar dibagi N. Selanjutnya kita akan membahas mengenai standar deviasi. Apa sih itu standar deviasi? Standar deviasi dilambangkan dengan SD. Adalah suatu statistik yang digunakan untuk menggambarkan variabilitas dalam suatu distribusi maupun variabilitas beberapa distribusi. Standar deviasi dibatasi dengan akar dari jumlah deviasi kuadrat dibagi banyaknya individu dalam distribusi. Rumus data tunggal jika distribusi tidak sama frekuensi tiap nilai variabelnya sama dengan akar dari sigma X kuadrat dibagi N, sedangkan untuk rumus data tunggal dengan frekuensi tiap nilai variabelnya yaitu akar dari sigma F X kuadrat dibagi N, dan untuk rumus data kelompok yaitu akar dari sigma F dikali X kuadrat dibagi N dikurang sigma Fx dibagi N dikuadratkan. Yang terakhir ada standar skor. Standar skor adalah konsep pengukuran variabilitas yang selalu nyatakan dalam satuan angka kasar seperti sentimeter, rupiah, kilogram, dan sebagainya, tergantung pada satuan pengukuran dalam distribusi. Nilai standar yang paling asli biasa disebut z-score, bilangan yang menunjukkan seberapa jauh nilai menyimpang dari mean dalam standar deviasi. Untuk rumus standar skor, Z sama dengan X dikurang M dibagi SD. Nah, untuk pembahasan terakhir yaitu mengenai korelasi. Apa sih itu korelasi? Ada apa aja ya dalam korelasi? Untuk lebih jelasnya, yuk kita pelajari. Nah, pengertian dari korelasi adalah salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang juga bersifat kuantitatif. Sedangkan pengertian statistik korelasi yaitu suatu cara atau metode untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear atau variabelnya. Dan apabila terdapat hubungan, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Untuk jenis-jenis korelasi dibagi menjadi 4, yaitu korelasi person product moment, korelasi point serial, korelasi serial, dan korelasi rank order. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas. Yang pertama yaitu korelasi person product moment. Untuk menerapkan koefisien korelasi antara dua variabel yang masing-masing mempunyai skala pengukuran interval. Rumus korelasi menggunakan simbangan deviasi, yaitu Rxy sama dengan sigma X dikali Y dibagi akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Kemudian ada korelasi point serial, yaitu teknik korelasi point serial digunakan untuk
menghitung korelasi antara dua variabel, yang satu berskala nominal dan yang lainnya berskala interval. Untuk rumus korelasi poin serial yaitu RP dikurang BIS sama dengan M1 dikurang M2 dibagi ST dikali akar P dikali Q, atau RP dikurang BIS sama dengan M1 dikurang MT dibagi ST dikali akar P dikali Q. Kemudian ada korelasi serial. Teknik korelasi serial ini digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel, yang satu berskala pengukuran ordinal dan yang lainnya berskala pengukuran interval. Untuk rumusnya sendiri yaitu R ser sama dengan sigma OR dikurang OT dikali M dibagi SD TOT dikali sigma OR dikurang OT dikuadratkan dibagi P. Nah, yang terakhir yaitu korelasi rank order. Apabila kelompok data yang akan dikorelasikan keduanya mempunyai skala pengukuran yang berjenjang data ordinal, maka tidak dapat digunakan rumus korelasi produk momen dari person. Untuk itu, digunakan rumus korelasi Spearman correlation atau rank correlation. Untuk rumusnya tersendiri yaitu RS sama dengan RH0 sama dengan 1 dikurang 6 sigma D1 kuadrat dibagi N dikali N kuadrat dikurang 1. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai macam-macam korelasi. Ada apa aja sih macam-macam korelasi? Yuk kita bahas. Yang pertama ada korelasi positif. Korelasi positif dapat diartikan yaitu suatu hubungan antara variabel X dan Y yang dapat ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat, di mana apabila terjadi penambahan nilai pada variabel X maka akan diikuti terjadinya penambahan nilai variabel Y. Selanjutnya, korelasi negatif. Korelasi negatif dapat diartikan yaitu suatu hubungan antara variabel X dan Y yang dapat ditunjukkan di mana terjadi penambahan nilai pada variabel X tetapi terjadi penurunan nilai variabel Y. Variabel Y mengalami penurunan. Tidak ada korelasi. Korelasi ini akan dapat terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan linear. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Nah, yang terakhir ada korelasi sempurna. Korelasi sempurna biasanya akan dapat terjadi apabila kenaikan atau penurunan variabel X selalu sebanding dengan kenaikan atau penurunan variabel Y. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai mengolah hasil pengukuran. Gimana nih teman-teman? Udah paham belum? Jika masih ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan pada kolom komentar ya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.